Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 dengan judul pembahasan Teladan Kristus. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yohanes 4 ayat 34. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu, Ia pemimpin agung di sorga, tetapi Ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengenakan sifat kita, supaya Ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus Sang Utusan Perjanjian membawakan kabar keselamatan. Kemasyurannya sebagai tabib yang besar tersebar ke seluruh Palestina. Orang sakit datang ke tempat di mana Ia akan lalui, supaya mereka dapat meminta pertolongan padanya. Dari sana-sini datanglah orang banyak yang rindu untuk mendengarkan perkataannya dan menerima jamahan tangannya. Begitulah Ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan dalam pakaian kerendahan manusia. Ia menghadiri hari-hari raya besar tahunan bangsa itu, dan kepada orang banyak yang terbawa dalam upacara secara luar, Ia membicarakan hal-hal sorga, mendatangkan kehidupan kekal ke dalam pemandangan mereka. Kepada semua orang Ia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang begitu sederhana, sehingga mereka tidak bisa gagal untuk mengerti. Dengan metode khusus miliknya sendiri, Ia menolong semua orang yang susah dan tertindas. Dengan kasih karunia yang lembut dan sopan, Ia melayani jiwa yang sakit dosa, mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia, melayani Bapanya. Ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Ia melayani Bapanya dengan kasih dalam kerelaan dan kebebasan. Bagi Kristus, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaan yang sengaja didatangi untuk dilakukannya. Seri Membina Keluarga, Jilid 5 halaman 213. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus menjadi teladan kita. Dari tahta surga, Dia rela datang ke dunia ini. Dia datang untuk memberikan kemenangan bagi semua orang, kaya atau miskin, merdeka dan hamba. Dia datang untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam keberadaan sebagai manusia 100%, Dia dihina, Dia ditindas, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi Dia lakukan itu untuk manusia. Jadilah sebagai pengikut Kristus yang setia, oleh karena Dialah yang menjadi teladan kita. Mengikuti Kristus artinya meninggalkan dunia dan hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat firman Tuhan yang kami boleh nikmati saat ini. Melihat bagaimana Kristus telah datang ke dunia ini untuk memberikan teladan hidup
sesuai dengan kehendak-Nya. Ajarlah kami untuk selalu melihat kepada Yesus, dan kami pun boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia, menuruti akan segala firman Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Umat-umat Tuhan kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada, selalu dalam lindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Hidup kami hari ini ada dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.